Sampai sekarang masih suka lucu. Coba kalau kita tidak PSBB, kalau lockdown, ternyata kita termasuk negara yang paling tidak jelas. Kepemimpinan itu bisa diberikan kepada siapapun, tidak ikut senioritas, tapi merit system. Ya. Sama sebagaimana Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun ternyata mampu memikul beban menaklukkan Konstantinopel. Walaupun sesudah itu ada banyak hal yang bisa berkait. Ada 4 hal dalam pandangan saya, baik di masa krisis atau di masa normal. Di masa krisis jadi lebih berat lagi bobotnya. Yang mestinya ada dalam sosok pemimpin yang kami di PKS diajarkan bahwa yang pertama pemimpin itu kal-ab atau kal-um, ya, seperti ayah atau seperti ibu. Nggak boleh Pak Jokowi tidur nyenyak, nggak boleh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke lurah, kepala desa tidur nyenyak ketika ada anggota masyarakat yang di bawah bebannya itu belum bisa tidur atau belum bisa nyenyak. Karena misal jadi gubernur, maka seluruh warganya itu sama seperti anaknya. Dia tidak bisa tidur sebelum warganya tidur. Yang kedua, dia kasyaikh, seperti syekh itu yang memiliki otoritas nilai. Setiap pemimpin bukan cuma punya prinsip, tapi yang kedua tadi punya value, punya nilai. Yang ini kokoh bagai karang. Tidak bisa nyawa satu manusia di trade off dengan pertumbuhan ekonomi, apalagi bukti terbaru bertolak belakang. Bagaimana Korea Selatan, bagaimana Selandia Baru, bagaimana Taiwan, Lituania, ya, itu negara-negara yang kecil korbannya dan kecil juga penurunan ekonominya. Sementara mereka yang mencoba untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sudahlah besar, korban jiwanya anjlok juga, resesinya luar biasa. Jadi ini bukan tentang trade off, ini bukan tentang memilih, ini tentang kualifikasi kepemimpinan. Yang ketiga tentu ya kami di PKS diajarkan pemimpin itu kalau ustadz seperti guru ilmu ya, sesudah prinsip nilai ilmu yang nggak ada. You cannot find a new land with an old map ya. Tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Paul Krugman bilang cuma ada 2, before corona and after corona itu. Sehingga betul-betul tidak boleh berpikir kayak sekarang nih ada angin surga yang diberikan. Pokoknya kalau vaksin COVID-19 sudah diterima, semua masalah selesai. Buat saya ini pembodohan luar biasa ya. Karena COVID-19 ini punya daya tular yang jauh lebih tinggi. Memang mortalitasnya di bawah Ebola katakan. Tetapi daya tularnya, kalau kita melihat bagaimana cacar atau polio saja perlu puluhan tahun untuk wipe out ya, habis semua, apalagi COVID-19. Belum lagi ternyata virusnya berevolusi, sehingga pemimpin yang cerdas, dia langsung lihat akar masalahnya di mana. Kemarin di forum ini, kita dengan Dr. Ede, Ketua Ikatan Dokter Ahli Penyakit Dalam, ternyata kerangkanya jelas. Bagaimana memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat, bukan sibuk ganti-ganti berbagai gugus tugas dan satuan tugas. Karena yang terpenting bagaimana delivery-nya ke masyarakat. Sehingga seperti ayah atau ibu dalam bab prinsip, seperti syekh atau ulama dalam bab nilai, seperti guru dalam bab ilmu, dan terakhir kalqoid, seperti pemimpin dalam bab manajerial. First thing first, ada prioritas. Kasihan, saya punya kawan, Ainun Najib, kawal COVID-19 dulu, kawal pemilu ORG itu loh. Sejak awal sudah teriak bagaimana gitu loh. Sudah ketahuan bahwa per awal Januari 2020 virus ini sudah ada. Sudah ketahuan bahwa pergerakan ke Indonesia sudah mulai ada, tapi betapa lambat itu diambil karena tidak desesif, mestinya tegas. Dan terbukti sampai sekarang masih suka lucu. Coba kalau kita tidak PSBB, kalau lockdown,
Ternyata kita termasuk negara yang paling tidak jelas. Boro-boro kita udah akan second wave, first wave aja kita belum ketahuan peaknya di mana.